Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita membuat peta Karnaugh dari tabel kebenaran atau dari jumlah perkalian atau sum of product atau SOP dan perkalian jumlah atau POS, product of sum. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya fungsi bool itu dapat disederhanakan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama secara aljabar ya, yang sudah dipelajari itu kita menggunakan hukum-hukum dasar, ada hukum asosiatif, distributif maupun komutatif, ada hukum De Morgan dan lain-lain. Cuma cara aljabar ini seringkali membuat kita bingung atau pusing karena ada aturan-aturan yang harus kita ingat atau harus kreatif di sini ya, dan ini memang menimbulkan suatu masalah baru. Oleh karena itu, untuk mengatasi ini ya, ada cara yang lebih mudah, yaitu secara dengan menggunakan peta Karnaugh. Ini lebih cepat penyederhanaan fungsi bool daripada aljabar. Dan untuk peta Karnaugh ini dia untuk variabel 2 sampai 6 ya. Jadi misalkan maksudnya dua variabel itu misalkan inputnya X, Y. Kalau 6 itu berarti ada 6 ya. Berarti A, B, C, D, E, F misal seperti itu ya. Nah, kalau kasus di atas 6 variabel, peta Karnaugh sudah tidak efektif atau akan susah ya. Maka diperkenalkan ada namanya metode tabulasi atau yang biasa kita sebut metode Quine-Mikulski ya. Tapi pada kesempatan ini kita akan pertama-tama kita akan mempelajari bagaimana menuliskan peta Karnaugh dari tabel kebenaran ataupun dari perkalian jumlah ataupun jumlah perkalian. Ya, kita lanjut. Nah, ini saya punya dua variabel ya. Maksudnya ini nanti kita akan konversi menjadi peta Karnaugh ya. Untuk kasus ini kita gunakan untuk suku min ya. Suku min itu ingat-ingat output yang nilainya 1 ya. Nah, kemudian saya punya dua input ya. Ini suku min, ingat tandanya M kecil, M0, M1, M2, M3 ya. Nah, ini kalau saya konversi menjadi peta Karnaugh menjadi seperti ini ya. Oke, saya akan jelaskan. Ini 0, ini kan ada 0 terus dia komplement 0, ini artinya kalau suku min ya, kalau dia 1 kan tetap, kalau 0 dia dikomplementkan, maka Y komplement. Ini 1 Y. Ini karena 0 berarti kita komplementkan supaya 1. Kira-kira begitu ya. Ini X-nya 1 tidak dikomplementkan. Ini aturan penulisannya. Nah, di sini kenapa M0? Nah, saya jelaskan. Perhatikan, ini kita lihat dari ini sini dulu, dari X ke Y dulu. Ini X komplementnya nilainya 0 ya. Terus di sini ini 0, Y-nya 0. Nah, kita lihat X 0, Y 0 mana? Ini ya. Ini kita lihat, oh ini dia M0, maka kita tulis M0 ya. Begitu juga dengan sebelahnya. Ini X-nya 0, Y-nya 1. 0, 1. Berarti mana? Ini ya, 0, 1. Maka dia M1 ya. Begitu juga dengan M2 dan M3. Silahkan dicek. Nah, selain itu, kita harus membuat seperti indeks ya di pojok kanan bawah, menunjukkan nilai desimal dari suku min. Contohnya, untuk M0, ini nilai desimalnya berapa? M0, ya kita lihat M0 ini 0 dengan 0, inputnya 0 dengan 0, berarti kita buat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 ya. Karena cuma 2 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kita tambahkan 2 pangkat 0 kali 0 ya 0. 2 pangkat 1, 2 kali 0, 0. Berarti sama dengan 0. Nah, berarti ini 0. Bagaimana dengan di sini? M1 ini 01 ya. 01 ya. Nah, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1 kali 1 ya. Terus ini 2 pangkat 1 kali 0.
maka ini hasilnya 0, ini hasilnya 1. Maka di sini 1 ya. Artinya sebenarnya M0 ini menunjukkan desimalnya, M1 ini desimal, 2 desimal, 3 desimal. Jadi tinggal kita tulis aja, ini 2, ini 3 ya, jelas ya. Ini tujuannya apa nanti ketika kita ingin konversi dari perkalian jumlah atau jumlah perkalian ke peta Karnaugh. Indeks ini sangat berguna ya. Indeks yang kecil di bawah ini. Nah, jadi ingat M1, M0, M1, M2, M3 ini nanti kita ganti dengan outputnya ya. Kalau suku min pasti yang kita menggunakan yang output 1. Selain 1 kita nggak usah tulis. Contohnya, buatlah fungsi bool ke bentuk peta Karnaugh ya. Ini saya punya tabel kebenaran ya. Jadi, nah ini tadi ingat indeksnya sudah bisa jelaskan di atas ya, ini 0, 1, 2, 3. Perhatikan, ini kan ini Y, ini X ya. Ini berarti 0, berarti X komplement. Kenapa? Karena 0 dikomplementkan aja 1, kira-kira begitu. Ini 1 berarti X. Ini 0 berarti Y komplement karena dia harus suku min ya, maka dikomplementkan. Ini 1 maka ini Y ya. Perhatikan, di sini kan M0 nih. 0 dengan 0 M0. Outputnya berapa ini? Lihat outputnya 0. Berarti nggak usah kita tulis ya. Ini sekarang X-nya 0, Y-nya 1. Mana? X0, Y1, hasilnya 1. Berarti kita tulis 1. Ya, ingat. Karena dia suku min ya, jadi yang outputnya 1 saja yang ditulis. Kemudian yang sel kedua ini 1, 0. Mana 1, 0? Ini 1, 0. Maka dia outputnya 1. Nah, kita tulis 1. Kemudian yang terakhir 0. Berarti nggak bisa. Berarti ini adalah hasil peta Karnaugh untuk soal ini ya. Gampang ya. Kita lanjut. Sekarang untuk 3 variabel. Nah, ini contohnya. Saya punya tabel kebenaran ya. 3 variabel, 2 pangkat 8, jadi ada 8 kemungkinan ya. Nah, ini suku minnya. Nah, bisa juga ya. Atau ya bisa bentuknya dalam jumlah perkalian. Misalkan F, X, Y, Z sama dengan sigma, atau ini kan artinya OR ya. Atau tambah 0, 1, dan seterusnya. Nah, bagaimana bentuk peta Karnaugh-nya? Nah, ini adalah default ya dari aturannya, jadi tinggal kita tulis. Cuma saya akan menjelaskan detailnya untuk di sini. Pertama kita tentukan ini M berapa di sini. Kita lihat. Ini 0, 0, 0 ya. Mana ini? Nah, ini dia ini. Itu M0 ya. 0, 0, 1. Nah, ini dia. M1. Terus 0, 1, 1. Ini ya, lompat dulu. M3 ya. Terus 0, 1, 0. Nah, ini dia ke M2 ya. Terus yang bawahnya 1, 0, 0. Nah, ini dia M4. Terus 1, 0, 1. Ini M5 ya. 1, 1, 1. Oh, dia melompat ke sini. Ini M7. Terus terakhir 1, 1, 0. Ini ya. M6. Nah, berarti kita tinggal kasih indeksnya, desimalnya di sini M0, kabat ini 0, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 7, 6 ya. Gampang ya. Oke, kita coba untuk variabel yang 4 variabel ya. Nah, ini juga sama. Jadi kita nggak usah pakai tabel kebenaran, kita langsung saja di sini ya. Oke, ini 00, 00 ya. Udah pasti 0 ya, M0 ya.
pasti 0. Ini 0001. Nah, supaya nggak bingung, saya buat bantuan ya. Ini ada konversi biner ke desimal ya. Ini kan ini 0001. Langsung aja 0001. Nah, berarti cuma ini doang nih. Berarti 2 pangkat 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, berarti ini M1 nih. Ya. Yang berikutnya 0011. Nah, berarti ini 0 ya. Berarti ini 2 pangkat 1 kali 1 ditambah 2 pangkat 0 kali 1. Maka ini hasilnya 2 tambah 1 ya. Kemudian 3 ya. Nah, ini 3. Berarti ini pasti M3. Terus ini 0010 berarti ada di sini ya, 10. Berarti yang ada nilainya cuma di sini. Berarti 2 pangkat 1 2 ya. Pasti 2 ini. Berarti ini M2. Bagaimana dengan ini? 0100 berarti 0100 berarti cuma di 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Berarti ini M4. Ini 0101. Nah, berarti ini 0101. Nah, berarti dia di 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 0. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 tambah 2 pangkat 0, 1. 4 tambah 1, 5. Nah, berarti ini 5. Berarti ini M5. Ini 01 ketemu dengan 11. Berarti satu semua ya. Kecuali di 2 pangkat 3-nya 0. Berarti 2 pangkat 2, 4 tambah 2 pangkat 1, 2, 6. Tambah 1, 7 ya. Berarti ini 7. Berarti ini M7. Ini 0110 ya. 0110. Berarti yang nilainya ini dong, 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 1. 2 pangkat 2, 4. Tambah 2, 6. Berarti ini 6. Begitu juga ini ya. 110. Nah, ini berarti 2 pangkat ini 1100 ya. Berarti ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 tambah 4, 12. Nah, ini seperti 12 ya. Ini 12, berarti ini M12. Ini 1101. Nah, 1101. Ini kan tadi udah 12. Satunya sekarang di sini. Tambahannya berarti tambah 1, 13 berarti ini. Ini M13. Bagaimana dengan ini? 1111. Nah, berarti semuanya 1. 8 tambah 4. Nah, 12 tambah 2. 14 tambah 1, 15. Nah, ini 15 ini. Ini M15. Bagaimana dengan ini? 1110 ya. 1110. Maka ini tadi 2 pangkat 3 kan 8. Sorry. 4 dan 2 ya. 12 tambah 2, 14 ya. Ini 10 dengan 00. Berarti 2 pangkat 3 doang, 8 ya. Yang lainnya 0. 8 berarti M8. Sorry. Terus ini 10 dengan 01. Nah, ini aja saya tulis 1001 ya. Berarti ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 3 ya. Berarti 8 tambah 1, 9. Berarti ini M9. Ini 1011. 1011 berarti 8 tambah 2 tambah 1. 11 ya. Ini 1010 ya. Berarti 2 pangkat 1, 2 pangkat 3. 8 tambah 2, 10 ya. Berarti ini M10 ya. Gampang ya. Jadi begitu seterusnya. Jadi ingat gunakan konversi ini ya. Insyaallah kita bisa dengan mudah menaruh ya M1 sampai dengan M15 ya. Oke. Ini yang 6. Sorry, ini yang 5 ya.
Jadi silahkan diisi. Kita coba ya, kita coba yang di sini aja ya. Kita yang di sini. Oke, ini dia ke sini dan ke sini ya. Maka ini 11 111 ya. Nah, ini berarti 11 ya, PW terus XYZ nya nih 111. Nah, berarti ini kan 2 pangkat 4 16, ini 8, ini 4, ini 2, ini 1. Dijumlahkan 16 tambah 8 24 tambah 4 28 tambah 2 30 tambah 1 31. Berarti ini 31 ya. Berarti ini M31. Kita coba satu deh yang di mana? Kira-kira yang di sini ya. Kita coba yang di sini. Ini dengan ini ya. Berarti 10 110. Berarti 10 ya, terus ini 1001 00. Nilainya cuma di sini. Ini tuh 4 ditambah dengan 16 20 berarti ya. Berarti ini M20. Oke, silahkan dilanjutkan sendiri ya untuk sel-sel yang lainnya. Saya rasa tidak ada kendala. Begitu juga dengan 6 variabel ya. Untuk suku min tetap ini ada banyak sekali ya. Kita coba yang di sini coba ya. Kita coba yang di sini. Ini ketemu dengan ini ya. Berarti 001 dengan 1001 00. Berarti dia nilainya di sini ini 4, ini 8. 8 tambah 4 12 ya. Berarti ini 12. Berarti ini M12 ya. Oke, coba kita satu di sini ya. Ini dia ketemu antara ini dengan ini ya. 101 ya. Berarti 101 terus ketemu 110 ya. Berarti ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5 ya. Berarti 2 pangkat 5-nya aja ada 32 ditambah 8 tambah 4 tambah 2 ya. Berarti 40 tambah 6 46 ya. Berarti sini 46 M46. Oke, gampang ya. Jadi silahkan dicari semua sel yang lain yang belum dihitung. Nah, tadi suku min, sekarang kita coba suku max ya. Suku max ini untuk yang outputnya 0 ya. Jadi kalau saya memperoleh 1 di sini misalkan, saya jadikan komplement ya. Contohnya nih. 1 jadi komplement Z. 1 komplemennya komplement Z ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita coba di sini. Ini 0 0 0 0 pasti 0 ya. Ingat kalau suku max M besar. Hati-hati ya, jangan sampai keliru. M besar untuk suku max, M kecil untuk suku min. Kita coba cari yang di sini. Nah, ini 1110 ya. 1110. Berarti ini 2 4, ini 8. Tinggal jumlahkan. Hasilnya 14 ya. Berarti ini 14. Ingat, M besar 14 ya. Gampang kan? Oke. Karena sudah paham. Begitu juga ini untuk variabel yang lain, misal 2, 3, 5, dan 6. Sama semua ya. Intinya sama aja dengan suku min ya. Cuma penulisannya beda di sini ya, hati-hati. Dan dia ketika 1 dikomplementkan ya. Oke. Nah, kita contoh soal. Buatlah fungsi bool berikut ke bentuk peta Karnaugh ya. F, X, Y, Z sama dengan, nah ini, berarti ini jumlah perkalian. Jumlah perkalian berarti suku min ya. Kalau suku min berarti dia yang nilainya 1 ya. Oke, ini 3 variabel. Ini tadi yang udah kita kerjakan di sebelumnya ya. Ini kan tadi berapa nih? 0. Ini 1 ya. Ini 3. Ini 2 ya. Terus ini 2 pangkat ini 100 ya. 2 pangkat 2 4 ya. Ya 4. Sorry 4 ini 4. Ini 5 ya. Ini 111, ini 1 tambah 2 tambah 4 ya.
7 ya. Ini pasti 1 1 0, 4 tambah 2 6 ya, gini ya. Nah sekarang kita lihat, ini kan maksudnya ini kan M2, ini M3, begitu juga dengan ini M5. Artinya di M2, M3, M4, M5 ini hasilnya ya, F-nya itu sama dengan 1. Ya udah kita ganti 2, 3, 4, 5 itu dengan 1. Mana 2? Ini 2 ya. M2-nya berapa? 1. 3 berarti di sini. 1. 4 di mana? Ini 1. 5 di sini. Nah, kita sudah berhasil membuat ke bentuk peta Karnaugh ya. Oke, kita coba contoh yang berikutnya. Buatlah fungsi bool berikut ke bentuk peta Karnaugh. Nah, ini ada 4 variabel ya. Oke, kita langsung saja. Ini yang tadi kita lihat hasil perhitungan kita. Untuk yang 4 variabel, bukan ini 5 ya. 4, ini 4 nih. 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Oke. Kita nggak usah ngitung lagi, ini langsung aja 0, 1, 3, 2, ya. 4, 5, 7, 6 ya. Terus yang berikutnya 12, 13, 15, 14. 12, 13, 15, 14 ya. 12, 13, 15, 14 ya. Terus yang terakhir 8, 9, 11, 10. Oke, 8, 9, 11, 10. Oke, nah ini sudah jadi. Kita lihat, ini berarti kan dia suku min, artinya yang 1 ya, outputnya pasti 1. Ini berarti di M0, M1, 2, 4, 5, 6, 7 sampai M14 itu outputnya 1. Oke, dari 0 berarti ini 1, 1, terus 2 berarti ini 4, ini 5, sini, terus 7, oke, 6 ya, 6 berarti sini, 8 sini, 9 ini, 12 ini, 13 ini, 14 ini ya, cari gitu ya, gampang ya. Jadi sangat mudah untuk membuat peta Karnaugh. Kita konversi dari jumlah perkalian atau perkali jumlah ataupun dari tabel kebenaran. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.